Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma tammim bil khair. Insyaallah kita melanjutkan ngaji risalah haid nifas dan istihadah sesi ke-7. Pembahasan tentang istihadah. Di sini ada beberapa pembahasan yaitu definisi istihadah, macam-macam istihadah, kemudian macam-macam perempuan yang istihadah pada haid dan istihadah pada nifas. Definisi istihadah adalah darah damun yakhruju min adnar rahim fi ghairi ayyamil haid wa nifas, yaitu darah yang keluar dari bagian rahim yang paling dekat dengan jalan keluar dan keluar bukan di hari-hari haid dan nifas, seperti yang seperti keterangan yang sudah lewat. Macam-macam istihadah di sini, yang pertama adalah yang keluar sebelum umur haid. Kita ketahui umur seorang perempuan haid itu 9 tahun. Kalau ada perempuan kurang dari 9 tahun, 8 tahun, 7 tahun keluar darah dari bagian tersebut, maka itu dinamakan darah istihadah. Yang kedua, mana kosoan akal haid, darah yang keluar tapi masanya kurang dari 24 jam. Yang ketiga, yang melebihi maksimal masa haid, yaitu 15 hari, keluar dari tanggal 1 sampai 20. Nah, maka itu termasuk istihadah yang di situ bercampur dengan darah haid. Ada darah haidnya, ada istihadahnya. Kemudian mazada ala aksari nifas. Yang keempat adalah yang melebihi maksimal masa nifas, keluar melebihi 60 hari. Nah, maka di situ istihadah bercampur dengan nifas. Yang kelima, damu talqin, yaitu darah ketika melahirkan. Kemudian yang keenam, ma'ata qabla istikmal aqal tuhri, darah yang keluar sebelum sempurna masa minimal suci, yaitu 15 hari. Ya. Jadi baru haid 7 hari, kemudian baru 7 hari suci, kemudian keluar darah. Lah itu berarti darah istihadah, karena belum sempurna 15 hari. Tambih, istihadah alati saturatu ahkamuha ila ihdas waris sab'i hiya mahkalatu bil haid wa nifas. Nanti istihadah yang nanti hukumnya dikembalikan kepada salah satu 7 gambaran yang akan datang ini, yang hukumnya berbeda-beda, itu hanya nomor 3 dan 4, yaitu yang melebihi masa haid dan nifas, yang di situ tercampur antara haid dan nifas. Adapun selain itu, maka sudah jelas istihadah, seperti darah yang kurang daripada 24 jam. Ya sudah, itu langsung dihukumi istihadah. Atau yang keluar sebelum 9 tahun, ya udah langsung dihukumi istihadah. Tapi untuk nomor 3, 4 ini, itu nanti dikembalikan kepada salah satu 7 gambaran, nanti akan diterangkan. Jadi umpamanya tanggal 1 sampai 20 keluar darah terus, berarti di situ darah istihadah bercampur dengan darah haid. Jadi yang sering salah itu pemahaman, oh berarti 16 sampai 20 istihadah, bukan. Ketika terjadi seperti itu, nanti dikembalikan kepada salah satu gambaran yang 7 ini. Nanti bisa saja haidnya itu cuma 1 hari, haidnya cuma sesuai kebiasaannya, haidnya cuma beberapa hari sesuai darah yang kuat, selainnya istihadah. Jadi belum tentu hanya 16 hari ke-16 ke atas. Mungkin di dalam hari yang 15 itu ada istihadahnya juga. Tergantung gambaran-gambaran yang istihadah yang akan datang ini. Begini, aksamul mustahadah fil haid. Yang ketiga, macam-macam seorang perempuan yang istihadah
ketika haid. Berarti tadi keluar darah melebihi maksimal masa haid, melebihi 15 hari. Ketika seorang perempuan keluar darah melebihi 15 hari, berarti di situ darah haidnya tercampur dengan istihadah. Harus dikembalikan kepada salah satu tujuh ini. Kira-kira perempuannya yang mana? Yang pertama adalah al-mubtada'ah al-mumayyizah, perempuan yang baru pertama kali haid dan dia mumayyizah. Mumayyizah itu secara mudahnya diartikan adalah bisa membedakan darahnya ketika darahnya itu sifatnya berbeda-beda. Nanti ada keterangan yang lebih lanjut lagi. Yang kedua, mubtada'ah baru pertama haid dari ghairu mumayyizah. Nah, tidak bisa membedakan. Imma karena darahnya cuma satu sifatnya atau beberapa tapi tidak bisa dibedakan. Yang ketiga, mu'tadah mumayyizah, perempuan yang sudah pernah haid dan juga bisa membedakan darahnya. Yang keempat, al-mu'tadah, perempuan yang sudah pernah haid dan tidak bisa membedakan darahnya atau darahnya cuma satu sifat saja yang keluar merah semuanya. Yang kelima, al-mutahayyirah mutaqah, orang perempuan yang bingung, lupa akan masa haidnya dan berapa lama haidnya yang kemarin. Yang keenam adalah dia lupa hanya waktunya saja. Adapun dia ingat yang keenam, maaf, yang keenam itu mutahayyirah, perempuan yang bingung, yang ingat cuma waktu haidnya, tapi untuk jumlahnya nggak ingat dia. Yang ketujuh, mutahayyirah, perempuan yang bingung, yang ingat jumlahnya, tapi waktunya kapan, itu dia lupa. Nah, nanti ada keterangannya dan hukumnya masing-masing. Kita masuk ke pertama, yaitu mubtada'ah mumayyizah. Apa itu? Allati lam ya'tiha haidun qablu, perempuan yang belum pernah haid sama sekali, berarti pertama kali haid, wa tara qawiyan dhaifan, wudu dhaifan. Dan dia melihat darah itu dua atau lebih, dan darahnya ternyata ada yang kuat, ada yang lemah. Maka kalau begitu, al-qawiyyu haid wa dhaif hisab. Hukumnya mana? Yang dihukum haid adalah darah yang kuat, sedangkan darah yang lemah itu istihadah. Nah, kemudian di sini jadi mubtada'ah mumayyizah. Seorang tidak disebut mumayyizah kecuali terpenuhi 4 syarat ini. Yang pertama, qawi tidak kurang daripada minimal haid 24 jam, ya. Yang kedua, kuatnya yang darah yang kuat tadi yang dihukumi haid tidak melebihi masa maksimal haid 15 hari. Kemudian yang ketiga, dhaif yang lemah tidak kurang dari minimal masa suci. Tapi syarat ketiga ini kalau darahnya terus-menerus, kalau darahnya terputus tidak disyaratkan. Yang keempat, dhaifnya darah yang lemah itu bersambung, bukan terputus-putus, bukan kuat, darah kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Nah, itu tidak begitu. Kalau terpenuhi 4 syarat ini, maka disebut mumayyizah. Tadi. Contoh, ada seorang perempuan melihat setengah hari saja darah hitam. Kemudian terus-menerus umroh merah sampai 17 hari. Maka ini bukan mumayyizah, karena syaratnya yang pertama gugur. Ya, nggak memenuhi syarat yang pertama. Syarat pertama itu tidak kurang dari minimal masa haid. Berarti yang kuat tidak bisa dihukumi haid. Berarti hukumnya gimana? Nanti ikut perincian kedua yang ghairu mumayyizah. Yang kedua adalah ketika seorang melihat 16 hari merah, hitam, maaf. Kemudian merah 3 hari sampai 19. Ini mustahadah. Yang kuat tapi melebihi 15 hari. Maka ini bukan mumayyizah. Nanti hukumnya nanti. Berarti syarat keduanya tidak terpenuhi. Syarat mumayyizah tadi. Atau seorang melihat darah satu hari, satu malam darah kuat ya, darah merah, darah hitam. Kemudian 14 hari merah, balik lagi hitam, terus sampai melebihi 15 hari. Maka ini tidak memenuhi syarat yang ketiga. Apa syarat ketiga? Darah lemahnya ini harus 15 hari atau lebih. Di sini kurang, ya. Berbeda ketika darahnya nggak terus-menerus, maka syarat ketiga kan tadi nggak disyaratkan. Contohnya gimana? Seorang keluar tanggal 1 sampai 10, kuat, darah aswad, darah apa namanya, yang hitam. Kemudian merah melebihi 15 hari sampai 20 hari. Maka di sini
Tapi di sini walaupun yang merah itu kurang dari 15 hari, tapi karena terputus, berarti tidak disyaratkan. Baik, ini tetap haid, yang kuat haid, tanggal 1 sampai 10 haid, ini istikhadah, tanggal 11 sampai 20. Yang keempat, contoh, ketika melihat, jadi syaratnya harus bersambung. Ini kalau tidak, satu hari kuat, hitam, merah begitu terus. Maka ini bukan mumayyizah. Ya, bukan mumayyizah artinya yang kuat bukan haid. Nanti hukumnya ikut yang kedua ini, yang ghairu mumayyizah. Contoh penerapan daripada tadi mubtadaah mumayyizah. Ketika seorang perempuan melihat darah kuat 1 hari semalam sudah atau melebihi, kemudian bersemu dengan darah lemah sebelum 15 hari, maka umpamanya tanggal 1 sampai 7 hitam, 7 sampai 11 merah, maka dia wajib alaiha an tumsika fi mudatil waif amma tumsika anhu haid. Maka tanggal 7 sampai berapa? 12 tadi yang keluar darah merah yang lemah, tetap dia tetap menahan diri dari perkara-perkara yang tidak dibolehkan oleh orang yang haid, nggak sholat dan lain sebagainya. Karena mungkin yang lemah itu terputus sebelum 15 hari, maka semuanya haid, ya kan? Tadi saya contohkan lagi. Seorang keluar darah dari tanggal 1 sampai 7 itu darah kuat, darahnya hitam. Ya. Kemudian 7 sampai 12, baru sampai 12 ini merah. Tanggal 12, maka dia ketika sudah berpindah dari darah hitam kepada merah, tetap wajib tidak sholat. Harus tetap dia tidak sholat. Harus tetap dia mencegah diri, tidak melakukan sesuatu yang diharamkan bagi orang yang haid. Kenapa? Karena mungkin saja ini yang lemah ini terputus di sebelum 15, ternyata tanggal 14-nya berhenti total. Maka ini bukan mustahadah, bukan istikhadah, karena tidak melewati 15 hari. Berarti semuanya tanggal 1 sampai 14 haid. Walaupun darahnya hitam sama merah, ya kan? Jadi yang hitam haid atau yang kuat haid yang lemah itu istihadah, ini kalau mustahadah melebihi 15 hari. Kalau ini kan tadi kan sebelum 15 hari udah berhenti 14. Maka semuanya jadi haid. Ya, begitu. Lah fa in jawaza khamsata asyara yauman, ketika ternyata melebihi 15 hari dari tanggal 7 ini terus 15 hari merah. Nah, maka dia berarti mustahadah mumayyizah. Maka haidnya yang kuat dan yang lemah itu suci, maksudnya istihadah. Berarti jadi haidnya tanggal 1 sampai tanggal 7 yang hitam nih. Tanggal 7 sampai 17 merah, ini istihadah, ya. Maka setelah 15 hari, ya, dia harus mandi karena udah 15 hari udah pasti, oh ini berlebih 15 hari nih, berarti ini jelas istihadah. Haid saya cuma tanggal 1 sampai 7 yang hitam. Nah, dia sholat, puasa, kemudian mengkodok ayam dhaif. Dan tadi kan dia sudah 15 hari. Dia tahunya istihadah kalau sudah 15 hari kan. Karena dia baru pertama kali haid. Ya. Dan pertama kali istihadah. Maka dia 15 hari baru sholat dan lain sebagainya. Dan dia kodok dari tanggal 7 sampai 15. Karena ini bukan haid. Yang haid itu hanya 1 sampai 7. Jadi 7 sampai 15 itu istikhadah. Ini hukum bulan pertama. Karena dia belum tahu. Adapun bulan kedua dan setelahnya, ketika yang kuat berpindah kepada yang lemah, maka dia langsung wajib mandi
sholat, puasa, nggak usah nunggu 15 hari. Karena ikut bulan sebelumnya. Bulan kemarin, saya 17 itu hitam. Kemudian merah sampai 17. Berarti headnya tanggal 1 sampai 7. Nah, setelah bulan kedua, sebelum 15 hari dari darah kuat berpindah ke darah lemah, dia langsung soal mandi, sholat, dan sebagainya. Jadi nggak usah nunggu 15 hari. Nunggu 15 hari itu bagi yang pertama kali istihadah. Kan belum tahu ini istihadah enggak. Tahunya ketika, oh ternyata melebihi 15 hari, berarti saya istihadah. Berarti tadi darahnya kuat dan lemah, berarti yang haid itu yang kuat saja, 1 sampai 7. Nah, untuk bulan setelahnya, ketika dari kuat pindah ke lemah, langsung dia udah bisa memastikan bahwasanya oh ini berarti seperti bulan kemarin secara lohir ya, secara lohirnya berarti head saya itu hanya yang kuat saja, yang lemah ini istihadah. Ya udah sholat istihadah.